Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, em, saya sampaikan pada pertemuan di minggu kelima ini kita masih bisa bertemu walaupun dengan secara online atau daring ya. Di pertemuan minggu kelima ini insya Allah kita akan membahas tentang bahasan lanjutan kita setelah kemarin teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah mendapatkan tentang teori pembentukan bumi, kemudian struktur interior bumi. Kita mulai masuk lagi yang lebih spesifik di bumi kita, yaitu tentang teori-teori pembentukan arsitektur bumi. Apa itu arsitektur bumi? Arsitektur bumi mungkin ketika teman-teman berkata arsitek itu berarti apa? Terkait dengan bentuk. Yang akan kita pelajari yaitu tentang bentuk permukaan bumi. Kenapa bentuk permukaan bumi itu ada yang bentuknya berupa sungai, kenapa ada bentuknya berupa lembah, ada yang berupa dataran yang meluas, ada yang dataran sempit, ada berupa pegunungan, ada berupa perbukitan, dan seterusnya. Itu kenapa? Sebelum itu masuk ke situ, kita belajar dulu. Kenapa kok bentukan-bentukan itu bisa terbentuk? Apa saja teori yang mendasarinya? Terus kenapa di permukaan bumi kita itu ada benua-benua yang saling terpisah oleh samudra? Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu yang akan kita pelajari di pertemuan minggu kelima ini di mata kuliah geologi umum tentang teori-teori pembentukannya. Sebelum saya masuk lebih lanjut, itu saya sampaikan ada outline-nya. Jadi secara umum teori tentang pembentukan arsitektur bumi, kenapa di bumi kita itu bentuk-bentuknya itu sangat beraneka ragam atau beraneka rupa, itu ada 3 teori dasar yang mendasarinya. Yaitu pertama yaitu teori seafloor spreading atau teori pemekaran lantai samudra. Kemudian yang kedua yaitu teori continental drift atau teori apungan benua. Dan yang ketiga yaitu teori tektonik lempeng atau teori lempeng tektonik. Ketiga teori inilah yang mendasari yang sampai sekarang ini dianggap sebagai teori yang menyebabkan kenapa bentuk permukaan bumi kita itu seperti yang ada sekarang. Kenapa benua-benua itu terpisah oleh samudra seperti sekarang, kenapa bentuk di tiap benua itu berbeda-beda, ada yang berupa gurun, ada yang berupa lapisan es, ada yang berupa dataran, ada yang berupa pegunungan, ada yang berupa dataran tinggi, ada yang berupa lembah, dan seterusnya. Kita akan belajar ketiga teori tersebut di minggu ini insya Allah. Kemudian kalau kita berbicara dengan 3 teori tersebut, sebenarnya kalau kita runut dari perkembangan teorinya, menurut perkembangannya teori menurut Frank Crevelen tahun 93, teori yang pertama muncul itu adalah teori konsep pemekaran lantai samudra, teori apungan benua dulu. Teori apungan benua itu dikembangkan oleh yang namanya Lothar Alfred Wegener pada tahun 1912. Kemudian setelah teori apungan benua muncul kembali teori yang kedua. Sebenarnya teori yang kedua dan pertama ini adalah munculnya saling bersamaan, yaitu teori pemekaran lantai samudra. Jadi kalau teman-teman nanti merunut tentang kedua teori ini, sebenarnya dua teori ini itu berkembangnya hampir bersamaan. Tetapi kalau dirunut dari tahunnya, memang yang ada duluan adalah teori apungan benua, baru nanti pemekaran lantai samudra. Baru nanti muncul teori yang ketiga yang terbaru, yang sekarang sering digunakan sebagai ahli geolog untuk ahli geolog atau kebumian untuk merunut berbagai macam bentukan-bentukan di permukaan bumi, yaitu teori tektonik lempeng atau teori pergerakan lempeng atau teori tektonik. Kita mulai dari yang paling awal dulu ya, yang berkembang, yaitu teori apungan benua. Mungkin teman-teman kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan sedikit handout. Mungkin teman-teman kalau yang sudah membaca di situ juga sudah banyak saya terangkan tentang teori-teori yang berkembang di membentuk permukaan bumi ya. Sebenarnya sama teorinya, tapi ingin saya kembali tekankan lagi saja. Pertama yaitu teori apungan benua, atau istilah kalau dalam di dunia internasional adalah continental drift. Dicetuskan pertama oleh seorang ahli geolog juga, yaitu Lothar Alfred Wegener pada tahun 1912. Apa inti teori dari continental drift? Teori dari inti continental drift itu sudah kelihatan dari konsep apungan benua. Berarti apa? Benuanya mengapung.
Jadi maksudnya apa? Jadi benua-benua yang ada di atas permukaan bumi itu dia semua itu bergerak secara lambat melalui dasar samudra. Kenapa kok bergerak lambat melalui dasar samudra? Karena kan konsepnya apungan, berarti benua itu mengapung. Konsepnya si Wegener ini menyatakan bahwa benua itu mengapung-apung di atas benda cair. Benda cairnya berupa apa? Berupa lantai samudra atau samudra itu sendiri. Sehingga si teori dari apungan benua ini menyatakan bahwa semua benua-benua yang ada di atas permukaan bumi itu dia mengapung di atas samudra dan dia bergerak lambat akibat ada pergerakan di dasar samudranya. Itu teori apungan benua. Akan tetapi teori ini pada awal munculnya itu dia dianggap oke lah, karena belum banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan tentang teori ini, berarti teori ini dianggap kebenarannya secara mutlak. Akan tetapi setelah melalui perkembangan, ternyata teori ini tuh terdapat beberapa kelemahan. Kelemahannya apa? Teori ini tidak bisa menerangkan adanya sabuk gunung api di bumi, permukaan bumi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah sabuk gunung api ya, atau kalau istilah kerennya itu ring of fire. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Itu merupakan jalur di permukaan bumi yang dilalui oleh gunung-gunung api aktif yang masih aktif, termasuk di Indonesia. Di Indonesia di sebelah mana? Kalau teman-teman coba lihat di peta Indonesia, coba teman-teman runut dari Sumatera paling utara, di sisi bagian tengah Sumatera terus memanjang ke selatan itu kan ada jajaran gunung api aktif. Kemudian memanjang lagi sampai di tengah Pulau Jawa, memanjang lagi sampai Bali, sampai Nusa Tenggara, terus kemudian belok ke utara menuju ke Sulawesi di bagian tengah yang huruf tubuhnya K itu naik ke atas nanti menuju nyambung ke Filipina. Itu merupakan jalur gunung api Sirkum Pasifik. Jadi atau jalur ring of fire. Itulah yang dinamakan sabuk gunung api. Kelemahan dari konsep si continental drift ini, dia tidak bisa menjelaskan kenapa kok bisa terbentuk jalur gunung api seperti yang ada sekarang, seperti yang ada di Indonesia, seperti yang ada di Pasifik, seperti yang ada di jalur Mediteran dan seterusnya. Kenapa kok tidak bisa? Padahal si Wegener ini menyatakan bahwa benua itu dia bergerak akibat dasarnya itu berupa samudra karena benda cair sehingga menyebabkan benda itu terapung-apung. Tetapi kok terbentuk sabuk-sabuk gunung api, dan sabuk gunung api itu beradanya cuma di situ saja, tidak bergerak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Padahal konsepnya si Wegener, semua benuanya itu dia bergerak karena bawahnya itu dasarnya berupa laut atau samudra kan seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan ke teori setelahnya, ini beberapa teori konsep dari teori apungan benua. Mungkin kalau teman-teman ingat tentang teori apungan benua itu tentang konsep apa itu dulunya ada satu benua, kemudian benua itu terpisah menjadi dua, kemudian menjadi tiga dan seterusnya sehingga terbentuk benua-benua seperti sekarang. Ada benua Australia, benua Afrika, benua Asia, benua Amerika yang letaknya seperti sekarang ini. Nah, teori yang menciptakan teori awalnya dulu tentang konsep bahwa dulu di permukaan bumi itu hanya ada satu benua dan satu samudra, itu adalah teori si Alfred Rothal Wegener ini. Jadi dulunya ada hanya namanya benua Pangea dan kemudian lautnya Laut Tethys gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya dia terpisah seperti yang ada sekarang ini. Nah, ini adalah konsep yang dicetuskan oleh teori continental drift, di mana dulunya itu hanya ada benua Pangea dengan samudra yang laut Tethys. Kemudian Pangea ini karena tadi konsepnya si Wegener itu menyatakan bahwa benua itu mengapung-apung sehingga dia bergerak lambat, saling berjauhan sehingga terpisah. Terbentuklah dua benua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Laurasia nanti yang akan membentuk Asia dan Amerika, sementara nanti Gondwana yang akan membentuk Afrika, kemudian Amerika Selatan, Antartika dan seterusnya. Nah,
Nah, ini terpisahkan, terbentuk lautan di tengah-tengah benua Laosa dan Gondwana, yaitu namanya Laut Tethys. Kemudian berkembang lagi, terpisah lagi, mulai sudah muncul indukan dari benua Afrika, benua Amerika Selatan, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai kondisi sekarang yaitu terpisah-pisah seperti ini. Jadi ada benua Amerika, yaitu terdiri dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, kemudian ada Australia dan Antartika. Nah, ini adalah teori dari continental drift. Jadi yang mencetuskan teori ini pertama yaitu mulai dari Pangea terpisah Laurasia, Gondwana dan seterusnya sampai sekarang ini adalah si Alfred Russel Wegener. Tentang konsepnya bahwa benua itu dia terapung-apung dan dia bergerak lambat melalui dasar samudera. Nah, kemudian ini kalau ilustrasinya jadi pecahnya Pangea. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara lempeng-lempeng tersebut bergerak? Nah, ini si Wegener tadi menyatakan bahwa lempeng ini bisa bergerak gara-gara ada tadi pergerakan dari basementnya atau dudukannya dari benua-benua tadi. Karena dudukan benua-benua tadi berupa lantai samudera sehingga menyebabkan si benua Pangea ini bisa pecah, bisa terpisah satu sama lain sehingga terbentuk seperti yang ada sekarang. Kalau menurut si Alfred Russel Wegener. Nah, kenapa benua itu dia bisa bergerak? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, si Alfred Russel Wegener dia menyatakan karena bawah dasarnya itu di lantai samudera, ketika dikaitkan dengan struktur interior bumi, bawahnya dari lantai samudera itu berupa lapisan Lapisan kalau kemarin teman-teman yaitu lapisan mantel. Bawahnya lapisan mantel itu merupakan lapisan inti luar. Nah, di lapisan mantel ini terjadi yang namanya pergerakan lempeng yang diakibatkan oleh adanya arus konveksi. Jadi penyebabnya menurut si Alfred Russel Wegener dia menyatakan bahwa penyebab dari kenapa bumi kita atau benua kita itu bisa bergerak lambat itu gara-gara ada pergerakan di lantai atau di lantai dasar samudranya. Kenapa lantai dasar samudera itu bergerak? Karena ada arus konveksi. Karena ada arus konveksi yang terjadi di lapisan astenosfer atau di lapisan mantel paling luar. Kemarin kita belajar tentang mantel, tentang struktur interior bumi. Nah, pergerakan konveksi itu apa? Pergerakan akibat adanya dorongan dari magma atau adanya dorongan lapisan bumi yang sifatnya cenderung cair konduktif yang berasal dari lapisan inti luar yang mendorong ke lapisan mantel sehingga menyebabkan gerakannya timbul gerakan melingkar-lingkar seperti yang ada di gambar ini. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, kan gerakannya melingkar. Jadi karena di bawah sini kan ada lapisan mantel ya. Mantel nanti ada mantel tengah, mantel dalam dan seterusnya. Lapisan mantel yang sifatnya cair konduktif ini nanti dia akan mempunyai kandungan kekentalan yang sangat tinggi dan menyebabkan dia itu karena kekentalannya tinggi dia tertekan oleh lapisan-lapisan di atas yang menyebabkan tekanannya tinggi. Sehingga lapisan yang cair ini dia akan berusaha untuk keluar naik ke atas karena dia memiliki tekanan yang sangat tinggi. Karena memiliki tekanan yang sangat tinggi, dia akan berusaha untuk naik ke atas mantelnya. Akan berusaha untuk naik ke atas. Nah, karena dia akan berusaha naik ke atas, akan nanti gerakannya karena di bagian atas ini kan dia berupa padat, yaitu di lapisan kerak bumi itu kan padat, dan dia karena padat jelas dia memiliki struktur yang kuat. Nah, karena yang benda cair ini dia tertahan oleh benda padat di sini sehingga gerakannya dia tertabrak kemudian melingkar ke bawah. Sama seperti hampir di semua bagian tertabrak melingkar ke bawah. Nah,
Karena tertabrak melingkar ke bawah, kemudian di bawah di lapisan inti dalam itu kan lapisannya padat lagi. Karena lapisannya padat lagi, maka dia akan tertabrak lagi di lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi tertabrak, kemudian dia akan kembali naik lagi. Nah, naik lagi nanti akan tertabrak lapisan kerak bumi lagi, turun lagi dan seterusnya, sehingga gerakannya melingkar-lingkar. Karena dia gerakannya itu hanya melingkar-lingkar, berarti menyebabkan bagian atas lapisan mantel yang sifatnya cair itu kan dia bergerak saling menjauh atau mendekat. Nah, karena dia bergerak saling menjauh, maka otomatis kerak yang ada di atasnya juga ikut bergerak, sehingga menyebabkan lapisan kerak yang di atasnya juga ikut bergerak. Kalau di kasus ini dia bergeraknya menjauh, karena dia tertabraknya dia saling menjauh. Karena bergerak menjauh, keraknya saling menjauh. Wah, oleh karena itulah kerak itu bisa bergerak gara-gara ada arus konveksi itu yang terjadi di lapisan astenosfer. Nah, si arus konveksi inilah penyebab kenapa lempeng-lempeng di atas permukaan bumi, kenapa kerak-kerak di atas permukaan bumi itu dia terus sampai sekarang itu masih bergerak, karena arus konveksi ini tetap akan terjadi. Dan itulah yang mendasari dari teori si Alfred Lothar Wegener mengembangkan teori continental drift. Nah, terus yang jadi pertanyaan dalam pengembangan teori itu kan apa buktinya? Apa yang membuktikan bahwa si teori Alfred Wegener ini benar? Yang dia menyatakan bahwa dulunya di Indonesia itu hanya ada satu benua saja. Hanya ada satu benua saja, yaitu benua benua Pangea. Kemudian kenapa sekarang bisa terpisah jauh sampai sekarang? Nah, ternyata hasil dari studi si Alfred Lothar Wegener, sebenarnya kenapa Alfred Lothar Wegener berani mencetuskan bahwa dulunya ada satu benua, itu karena Alfred Lothar Wegener itu mencocokkan dari berbagai bukti-bukti ilmiah. Pertama, apa buktinya? Yaitu pertama adanya kecocokan atau kesamaan garis pantai. Jadi ini adalah salah satu contohnya antara Afrika dan Afrika di bagian yang sisi barat, ternyata memiliki garis pantai, memiliki pantai yang mirip dengan Amerika Selatan bagian timur. Jadi ketika Afrika bagian barat disatukan dengan Amerika Selatan bagian timur, itu dia cocok, klop, menjadi satu kesatuan. Berarti dapat diasumsikan bahwa karena ini cocok, berarti dulunya antara Afrika dan Afrika Selatan itu ada satu kesatuan. Nah, kemudian di tempat lain juga dicocokkan. Ternyata bagian Amerika Utara kok dengan benua Asia, bagian Asia yang di sisi paling barat kok cocok dengan Amerika Utara bagian timur. Berarti dulunya satu kesatuan. Kemudian benua Asia bagian selatan kok cocok dengan benua Afrika bagian utara. Berarti satu kesatuan. Nah, karena dasar itulah maka si Alfred Lothar Wegener menyatakan bahwa dulunya ini adalah satu kesatuan yang kemudian sekarang terpisah seperti kondisinya sekarang. Kondisi benua, ternyata si Wegener ini juga menemukan mungkin teori ini kesamaan pantai mungkin bisa terjadi, tapi mungkin dunia tidak satu. Tapi apa yang menyebabkan teori ini bisa berkembang lagi? Ternyata dia menemukan fosil-fosil yang memiliki kecenderungan sama yang terpisah di tempat berbagai macam benua. Ada beberapa fosil seperti fosil Cynogathus, Mesosaurus, Listosaurus, Closoteris. Nah, dari kesemua fosil ini dia merupakan hewan-hewan yang dia hidup di daratan dan dia bukan hewan yang bisa hidup di laut, sehingga tidak mungkin kondisinya hewan-hewan ini bisa menyeberang lautan. Padahal hewan-hewan ini ditemukan di berbeda benua yang ada sekarang ini. Berarti dulunya barangkali dia satu benua sehingga bisa hidup hewan yang fosil-fosil ini, kemudian gara-gara dia terpisah ya hidupnya menjadi terpencar seperti itu. Contoh dari hasil runutan dari si Alfred Lothar Wegener. Pertama ada fosil, contohnya ya fosil Cynogathus, ternyata ditemukan di
Amerika Selatan di bagian tengah, dan juga ditemukan di Afrika bagian di sisi barat bagian tengah. Oh, berarti karena ini sama dan dia termasuk hewan yang darat, tidak mungkin bisa menyeberang lautan, berarti dulunya ini bisa tergabung. Ternyata sama juga terjadi adanya fosil Glossopteris. Glossopteris ditemukan di Amerika Selatan, di Afrika, di India sisi selatan, di Antartika, dan di Australia. Oh, berarti dulunya ini adalah satu kesatuan, berarti gabung. Garis pantainya cocok, fosilnya cocok. Oh, berarti ini bisa menjadi satu kesatuan. Fosil lain, fosil Listosaurus, Afrika ada, India ada, Antartika bagian utara ada. Oh, dan juga dirunut dari garis pantainya, ini dia memiliki kesamaan. Sehingga berarti diasumsikan dulunya adalah satu kesatuan benua, karena tidak mungkin hewan-hewan fosil ini bisa melewati lautan samudra yang ada sekarang. Mesti dulunya dia berpindah karena dia satu kesatuan daratan, tapi karena sekarang terpisah, berarti ya temuan fosilnya yaitu terpisah-pisah seperti sekarang di beda-beda benua, kan seperti itu. Nah, menguatkan lagi si Alfred Lothar Wegener ini, dia juga meneliti tentang batuannya. Ternyata selain dari kesamaan garis pantai, kesamaan ditemukannya fosil, ternyata ditemukan juga kesamaan dari jenis batuan di beberapa titik di beberapa titik yang masih terlihat dari batuannya. Contohnya di jalur pegunungan Appalachia di timur benua Amerika Utara. Kemudian tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di Newfoundland. Newfoundland itu daerah yang lain di benua Eropa. Jadi Amerika Utara terdapat jalur pegunungan Appalachia, tiba-tiba menghilang ke timur laut, ditemukan lagi di benua Eropa di Newfoundland dengan karakteristik batuan yang sama. Tidak mungkin batuan yang sama ini dia terbentuk melewati samudra yang sangat luas sekali antara benua Amerika Utara dengan benua Eropa. Nah, berarti diasumsikan dulunya ini satu kesatuan, jadi satu jalur pegunungan Appalachia. Tapi karena dia terpisah adanya gerakan lempeng akibat arus konveksi, menyebabkan jalur pegunungan Newfoundland ini terpisah, yang sekarang itu ada di Amerika bagian utara, kemudian juga di sisi Newfoundland atau di bagian Eropa yang ada sekarang. Kemudian contoh lain yaitu batuan pegunungan di Appalachia ditemukan juga di Skandinavia dan juga di British. Skandinavia itu daerah Jerman di bagian dekat dengan Jerman itu juga daerah Skandinavia, dan juga di British di Inggris. Nah, padahal tidak mungkin batuan itu yang sama dengan jalur pegunungan yang sama yang terpisahkan oleh yang namanya samudra. Pasti dulunya satu kesatuan, berarti dapat diasumsikan dulunya itu menjadi satu ke. Selain itu, bukti lagi, Alfred Wegener menemukan bukti lagi tentang bukti paleoklimatik atau bukti iklim purba. Jadi setelah diteliti dari beberapa iklim purba, terutama terkait dengan lapisan es, ternyata di beberapa tempat terdapat lapisan es di Amerika Selatan di sisi bagian bawah, di sisi selatan di bagian timur ternyata terdapat lapisan es. Afrika juga di sisi selatan di bagian di sisi selatannya terdapat lapisan es. Ini di Antartika jelas semua lapisan es. Australia di sisi sebelah barat terdapat lapisan es, India terdapat lapisan es. Nah, lapisan esnya ini ketika digabungkan menjadi satu, dirunut itu ternyata menjadi satu kesatuan lapisan es dari Antartika. Oh, berarti dulunya benua-benua ini pernah mengalami kondisi iklim dingin yang sama, memiliki kondisi iklim dingin yang sama, sehingga ketika dirunut esnya itu menjadi satu kesatuan. Berarti dulu mungkin ketika masih menjadi satu benua, yaitu benua Pangea, lapisan es itu berada di bagian paling selatan, teman-teman. Di bagian paling selatan dari benua di benua Pangea memanjang, tidak hanya Antartika sekarang, tapi memanjang sampai ke Afrika bagian selatan, Amerika Selatan bagian selatan agak sisi timur, dan juga Australia di bagian barat.
Ini menjadi satu ketika dirunut, oh ini cocok semua menjadi satu kesatuan. Berarti dulunya ini merupakan satu lapisan es. Nah, karena satu lapisan es, berarti dia merupakan satu kesatuan benua dulunya. Nah, itu bukti iklim purba. Selain bukti iklim purba, ternyata juga ditemukan bukti tentang pengapungan benua, yaitu dengan paleomagnetism. Dengan paleomagnetism ini ditemukan bahwa ternyata teori-teori tentang benua, misalkan bentuk dari benua ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang benua, hampir semua nanti bentukan yang ada di permukaan bumi ini, terutama yang batuan-batuan yang mengandung kandungan besi, itu setelah dirunut, arahnya pembentukannya dia mesti mengarah ke utara selatan. Kenapa? Karena di utara dan selatan di bumi kita dia memiliki yang namanya medan magnet, sehingga permukaan bumi atau batuan-batuan yang dia memiliki kandungan besi itu pasti memanjangnya itu pasti ke arah utara dan selatan. Akan tetapi hasil temuan dari si Alfred Russel Wegener, dia menyatakan kok ada beberapa daerah di Amerika Utara kok dia terdapat batuan yang memiliki material besi, kok arahnya dia tidak seperti arah utara selatan bumi sekarang, tapi dia justru memanjang agak serong ke arah timur tenggara, barat daya, barat laut. Kenapa kok serongnya ke situ? Padahal arah utara selatan kan sekarang ya di utara selatan itu. Padahal tidak mungkin jika dia berkembang di kondisi sekarang, mesti batuan itu dia akan memanjang ke arah utara selatan. Tapi kok memanjangnya tidak utara selatan, kok malah hampir ke barat timur seperti itu. Itu menjadi temuan dari si Alfred Russel Wegener. Oh, ternyata ketika benua Amerika Utara ini disatukan dengan yang di benua Afrika dan juga Eurasia, dia benua Amerika Utaranya ini bentuknya menjadi bergeser ke arah utara selatan, dan batuannya itu ternyata dia membentuk arah utara selatan. Berarti dapat diasumsikan dulunya Amerika Utara ini ketika masih menjadi satu kesatuan benua, batuan itu terbentuk menghadap arah utara selatan. Tetapi karena dia benua Amerika Utara ini bergeser jauh dan kemudian agak sedikit berbelok arahnya, menyebabkan batuan ini menjadi berbelok ke arah timur ke barat cenderungnya, tidak ke arah utara selatan. Nah, ini adalah temuan-temuan bukti dari paleomagnetism. Mungkin ditemukan di tempat-tempat lain, tapi ini saya contohkan di Amerika Utara. Nah, oleh karena itu ketika dirunut, oh sama, berarti ini adalah bukti juga bahwa bukti adanya arah magnetis pada masa purba itu juga bisa membantu membuktikan bahwa dulunya memang benua-benua yang ada di bumi kita ini ada satu kesatuan. Nah, kemudian bukti-bukti itulah yang menyebabkan teori Alfred Wegener mencetuskan teori yang namanya teori apungan benua atau teori continental drift, sehingga dia menyatakan semua lempengan atau semua kerak bumi kita atau kerak benua kita semua itu bergerak secara lambat akibat adanya apa? Kalau si Wegener menyatakan bahwa di bawahnya itu merupakan terdapat lantai samudra, di bawah lantai samudra terdapat lapisan kerak cair, yaitu lapisan mantel atau astenosfer yang menyebabkan terjadinya arus konveksi sehingga menyebabkan benua itu saling terpisah. Tetapi dari teori ini terdapat kelemahan apa? Teori ini tidak bisa menjawab terdapatnya sabuk-sabuk gunung api, terdapatnya jalur-jalur gunung api aktif atau jalur ring of fire yang ada di atas permukaan bumi. Nah, untuk menjawab teori ini kemudian muncul teori yang kedua, yaitu teori pemekaran lantai samudra atau seafloor spreading, yaitu teori yang dikembangkan oleh Harry Hess pada tahun 1960. Nah, dalam teorinya dia menguraikan tentang bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra. Jadi lantai samudra yang ada di permukaan bumi kita itu karena adanya gerakan atau arus konveksi, dia itu lama-kelamaan akan mekar, akan saling menjauh sehingga mekar. Mekar itu maksudnya apa? Mekar itu maksudnya dia retak kemudian menimbulkan
menimbulkan terdapat seperti jurang di bagian tengah yang retakan itu, karena saling menjauh memunculkan celah-celah di lantai samudranya. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat film Pacific Rim, Pacific Rim itu kan kalau monster-monsternya yang dilawan oleh robot-robot itu atau kaiju itu lah istilahnya, kaijunya itu kan muncul dari apa? Muncul dari kerak-kerak hasil kerak-kerak pemekaran lantai samudera, atau karena kan kalau teman-teman lihatnya dia berasal dari cekungan yang dalam yang ada di lantai samudera itu terbentuk seperti itu. Kira-kira ilustrasinya terbentuknya gara-gara apa? Gara-gara lantai samudranya itu mekar. Gara-gara lantai samudranya mekar saling berjauhan menyebabkan timbul cekungan-cekungan yang dalam di dalam dasar samudra. Sehingga karena ada bagian yang terbentuk cekungan, maka karena ada bagian yang saling mekar, ada juga bagian yang saling bertabrakan. Nah, bagian yang saling bertabrakan nanti akan membentuk pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridge, membentuk jalur pegunungan di dalam lautan. Jadi di dalam lautan itu nanti kalau kita belajar arsitekturnya itu juga mirip di atas permukaan. Ada jalur lembahnya, ada jalur yang saling bertabrakan membentuk jalur pegunungan yang panjang dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, ini adalah teori seafloor spreading ya. Jadi ada bagian ini yang berwarna coklat. Ini yang berwarna coklat adalah merupakan kerak samudra. Yang berwarna coklat itu adalah kerak samudera. Yang berwarna coklat ini adalah kerak samudra. Berwarna coklat ini kerak samudra. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada arus konveksi yang terjadi di lapisan mantel ya, yang dia terus membentuk arus konveksi yang saling melingkar. Karena ini arusnya melingkar saling berjauhan menyebabkan pergerakan si kerak samudra ini juga saling menjauh. Karena gerakannya saling menjauh terbentuk yang namanya menyebabkan terbentuknya lembah atau cekungan di dasarnya ini, di dasar samudra. Karena terdapat cekungan di dasar samudra ini, maka terdapat bagian juga yang akan saling bertubrukan. Nah, bagian saling bertubrukan ini nanti akan membentuk jalur-jalur pegunungan di jalan yang bertubrukan ini. Kalau yang tidak bertubrukan atau saling mekar ini, dia akan membentuk cekungan lembah yang dalam. Nah, cekungan lembah yang dalam ini nanti bisa disebut mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge itu adalah bagian yang dia agak menjorok ke atas ini. Yang agak menjorok ke atas ini adalah mid-oceanic ridge. Jadi mid-oceanic ridge itu terbentuk gara-gara ada lantai samudra itu yang saling bergerak mekar, tapi karena dia masanya itu sangat padat, kemudian ketebalannya tinggi, maka akan retakannya itu tidak langsung membentuk jurang dalam, tapi retakannya itu kan seperti pecah. Nah, pecahnya itu ada yang membentuk tinggian. Nah, tinggian yang membentuk jalur pegunungan. Nah, jalur pegunungan inilah yang dinamakan mid-oceanic ridge. Nah, ini secara lebih jauh nanti akan dijelaskan di mata kuliah oceanografi dan mungkin di pertemuan selanjutnya tentang arsitektur kerak bumi. Nah, kemudian apa hipotesa yang dikembangkan oleh teori pemekaran lantai samudra? Bahwa hipotesa pemekaran lantai samudra itu menganggap bagian kulit bumi yang ada di dasar samudra Atlantik, tepatnya di pematang tengah samudra, mengalami pemekaran yang diakibatkan oleh gaya tarikan yang terjadi akibat adanya arus konveksi di bagian mantel bumi, sehingga magma yang berasal dari atmosfer akan naik dan membeku. Nah, kalau dari teori si pemekaran lantai samudra ini, karena adanya celah-celah tadi, karena adanya celah-celah akibat lantai samudra yang mekar, kemudian terbentuk di situ terbentuk adanya celah-celah sempit yang yang menyebabkan magma yang berada di bawah itu dia akan naik. Karena ada celah-celah itu, maka magma yang ada di bawah itu kan tekanannya tinggi. Karena tekanannya tinggi, dia akan berusaha keluar.
ketika akan berusaha keluar, dia melewati apa ya? Melewati celah-celah yang terbentuk akibat dari pemekaran lantai samudra ini. Nah, karena magma itu bergerak keluar, maka dia nanti akan membentuk jalur-jalur gunung berapi. Nah, sehingga teori pemekaran lantai samudra ini bisa menjawab dari teori kenapa terbentuknya jalur gunung api itu yang ada sekarang ini. Nah, itu bisa terjawab dengan teori si lantai samudra ini. Jadi menurut teori lantai samudra, gunung api itu bisa terbentuk akibat apa? Akibat adanya celah-celah yang terbentuk akibat adanya pemekaran lantai samudra. Akibat ada pemekaran lantai samudra, terbentuk celah menyebabkan magma itu bisa lewat dari celah itu sehingga bisa keluar ke atas permukaan bumi. Ataupun akibat ada tubrukan lempeng. Jadi bagian lempeng yang tadi saling bertubrukan itu akan saling menunjam satu sama lain antara kerak benua dan kerak samudra. Kita kan punya dua kerak, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Ketika kerak samudra itu bergerak menjauh, ada bagian yang mendekat. Mendekat kemana? Mendekat ke kerak benua. Karena kerak benua dan kerak samudra itu saling bertabrakan atau saling mendekat, kerak samudra memiliki berat jenis yang lebih besar. Karena memiliki berat jenis yang lebih besar, maka dia akan menunjam ke bawah kerak benua, sehingga terbentuklah namanya penunjaman samudra atau zona subduksi. Ya, dan di zona subduksi ini karena kerak samudra terus menunjam ke bawah, karena yang di bagian sisi lain dia terus mekar, maka terus menunjam, maka tunjamannya ini akan sampai ke lapisan astenosfer sehingga membentuk yang namanya celah lagi. Nah, celahnya ini akan terisi oleh magma yang mengalir ke atas karena tekanan tinggi tadi. Magma mengalir ke atas sehingga terbentuklah gunung api di atas daratan, seperti itu teorinya. Sehingga terbentuklah namanya jalur-jalur pegunungan berapi. Nah, sehingga terjawab dari teori Lothar Alfred Wegener seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di citra, mungkin ya citra Google Earth atau citra apa, jadi di Samudra Atlantik itu ada yang namanya jalur pegunungan seperti ini. Ini adalah jalur tinggian pegunungan, ini namanya adalah Mid Oceanic Ridge yang terbentuk akibat apa? Akibat dari pemekaran lantai samudra. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dua teori ini muncul, kemudian kedua teori sea floor spreading dan juga teori continental drift ini ternyata memiliki kelemahan juga teori si pemekaran lantai samudra ini. Nah, kalau teori continental drift kan belum menyatakan bahwa lempeng-lempeng di bumi kita ini tersusun atas apa sih sebenarnya? Apakah hanya cuma ada satu lempeng yang bergerak saling menjauh kemudian terbagi menjadi apa yang ada sekarang? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Tidaknya itu dijawab oleh teori yang terakhir, yang paling mutakhir atau konsep yang paling mutakhir yang terbentuk pada awal tahun 60-an, yaitu teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng itu merupakan teori paling mutakhir yang dia didukung oleh teori sea floor spreading dan juga teori continental drift. Dia penyempurnaan dari teori continental drift dan juga teori sea floor spreading. Nah, teori tektonik lempeng ini dia menyatakan bahwa bumi-bumi kita ini tersusun atas berbagai macam lempeng, baik itu lempeng benua maupun lempeng samudra. Lempengnya itu ada banyak sekali. Ada lempeng Afrika, ada lempeng Arabia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Filipina, ada lempeng Pasifik, lempeng North America, lempeng San Andreas dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, karena bumi kita tersusun atas berbagai macam lempeng dan semua lempeng itu bergerak. Bergeraknya kenapa? Karena ada pemekaran lantai samudra tadi. Nah, jadi ini mendukung dua konsep teori sebelumnya, yaitu teori continental drift dan juga teori pemekaran lantai samudra. Nah, teori lempeng tektonik ini merupakan teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Jadi, kenapa bumi kita kok bisa terpisah-pisah seperti sekarang? Ya karena karena bumi kita tersusun atas berbagai macam lempeng dan setiap lempeng itu ada batasnya. Dan
bergeraknya kenapa benua-benua itu bisa terpisah ya, karena yang bergerak itu adalah bagian batas dari lempeng-lempeng yang ada sekarang. Jadi kenapa kok sekarang bisa terbentuk benua Asia? Karena Asia itu tersusun atas satu lempeng, yaitu lempeng Eurasia. Kenapa kok Asia dan Eropa itu hanya terpisah oleh lautan, tidak samudera? Karena dia masih satu lempeng. Kenapa kok Asia Eropa terpisah jauh oleh samudera dengan benua Amerika? Karena ini beda lempeng sehingga bisa terpisah jauh dan terpisahkan oleh samudera, seperti itu. Nah, teori ini muncul sejak tahun 60-an, telah mencakup juga teori continental drift dan juga konsep teori shift spreading. Jadi dia teori lempeng tektonik ini penyempurnaan dari kedua teori. Nah, menurut teori lempeng tektonik ini, lapisan terluar bumi kita itu terbuat dari lempengan tipis dan keras ya, yang masing-masing saling bergerak satu sama lain. Ada yang bergerak itu saling bertubukan, ada yang bergerak saling berjauhan, ada yang bergerak saling bergeser satu sama lain. Dan gerakan ini terjadi terus-menerus mulai dari awal bumi kita tercipta sampai sekarang itu masih bergerak. Mungkin pergerakannya itu tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu mungkin pergerakannya itu sangat cepat sehingga bisa menyebabkan yang awalnya satu benua, yaitu benua Pangea, bisa terpisah sampai sekarang. Tetapi sekarang pergerakannya cenderung lambat, hanya berapa senti tiap tahun seperti itu. Tetapi terus-menerus bergerak. Makanya konsep geologi atau konsep geometri pertama itu adalah benar, yaitu konsep the present is the key to the past, yaitu kondisi sekarang itu menjadi perunut kondisi masa lalu, dan kondisi masa lalu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Konsepnya sama seperti ini. Jadi konsep teori tektonik lempeng yang ada sekarang ini bisa menurut untuk kondisi yang masa lalu. Oh, masa lalunya dulu merupakan satu kesatuan. Sehingga bisa diasumsikan gerakan ini akan terus menerus, dan gerakan ini terus berulang sampai sekarang, bahkan sampai besok-besok, sampai mungkin nanti kiamat berlangsung. Pasti akan terus bergerak. Nah, dan gerakannya ini tetap akan berulang dengan intensitas yang berbeda. Kalau dulu intensitasnya itu mungkin cepat, sekarang intensitasnya menjadi semakin lambat. Terus pertanyaannya, apakah mungkin bisa bersatu lagi benua? Mungkin saja bisa terjadi, karena pergerakannya sekarang itu ya kalau dirunut hasil penelitian, pergerakannya sekarang justru malah semakin mendekati semua, walaupun masih lambat ya. Jadi mungkin yang dinamakan tabrakan ketika mungkin dulu di dalam Islam itu tabrakan ketika terjadi kiamat ya, mungkin gara-gara ini tabrakan antar lempeng ini akan terjadi lagi, membentuk satu benua lagi, menjadi benua Pangea ini. Secara ilmiah ini bisa terjawab teori-teori yang sudah ada ini sebelumnya. Nah, kemudian lempeng tektonik ini terdiri dari dua ya. Jadi lempeng kerak benua sudah kita bahas di struktur interior, yaitu continental crust, dan juga kerak samudra, yaitu oceanic crust, yang berada di lapisan yang berada di atas lapisan mantel bumi yang bersifat cair atau mantel bumi. Nah, kerak benua dan kerak samudra ini memiliki kepadatan yang berbeda. Kalau yang kerak samudra itu yang bersifat mafik memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan kerak benua yang sifatnya yaitu berupa felsik. Sehingga ketika saling menunjam, kerak samudra itu akan menunjam ke bawah, kan seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman belajar tentang teori tektonik lempeng, teori di bumi kita ini lempeng itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi yang lempeng utama itu hanya ada 7 lempeng utama, yaitu lempeng Afrika yang meliputi Afrika dan juga sekitarnya, lempeng Antartika yang meliputi Antartika, lempeng Australia, Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia yaitu Asia Eropa, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan juga lempeng Pasifik. Yang lempeng utamanya cuma ada 7 itu. Tapi kalau lempeng yang minor atau yang mikro itu ada banyak sekali, itu yang ke-8 ini. Jadi ada lempeng India, lempeng Arabia, lempeng Karibia, lempeng Filipina, itu adalah lempeng-lempeng yang kecil, yang sifatnya mikro. Kalau yang makro, yang besar, ukurannya yang cukup luas, itu ada 7. Afrika, Antartika, Australia, Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Pasifik. Nah,
Kemudian itulah tadi tentang ketiga teori ya. Ketiga teori dasar-dasarnya sudah saya terangkan. Jadi mulai teori continental drift, kemudian teori pemekaran lantai samudra, dan yang terakhir yaitu teori tektonik lempeng. Nah, ketiga teori tersebut yang nanti akan mendasari dari kenapa bumi kita itu bisa bergerak. Kenapa bumi kita itu bisa bergerak, kenapa bumi kita itu bisa membentuk bentukan yang ada sekarang, yaitu ya gara-gara ketiga teori ini. Nah, terus karena yang teori paling mutakhir merupakan teori tektonik lempeng, nah, makanya teori yang nanti sampai sekarang itu digunakan oleh para ahli geolog untuk merunut kejadian-kejadian geologi atau merunut bentukan-bentukan di atas permukaan bumi adalah teori yang ketiga, yaitu teori lempeng tektonik. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pergerakan dari lempeng tektonik itu sendiri? Nah, pergerakan dari lempeng tektonik itu sendiri berdasarkan arah pergerakannya, lempeng tektonik itu terbagi menjadi 3 pergerakan, yaitu yang pertama pergerakan divergen, pergerakan konvergen, dan juga pergerakan transform. Pergerakan divergen, konvergen, dan juga transform itu apa? Nanti kita akan bahas. Tetapi selain dari ketiga pergerakan itu, terdapat juga pergerakan yang cukup kompleks namun jarang terjadi, yaitu pergerakan pertemuan simpang 3 atau triple junction. Jadi pertemuan dari ketiga lempeng. Jadi ketika ada 3 lempeng saling bertemu, itu pergerakan yang pergerakan yang kompleks. Tapi ini jarang ditemukan atau jarang terjadi, hanya terdapat di beberapa lempeng saja. Kalau yang sering yaitu tabrakan antara 2 lempeng, misalnya antara Eurasia, Indo-Australia, Pasifik dengan Amerika Utara, Pasifik dengan Amerika Selatan, seperti itu. Yaitu bisa divergen, konvergen, dan juga transform. Pertama, kita bahas dulu yang pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen itu pergerakan apa? Pergerakan konvergen merupakan pergerakan antara 2 lempeng yang saling bertabrakan atau saling mendekati satu sama lain. Jadi ketika ada 2 lempeng, misalkan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, itu dia bergeraknya saling mendekat satu sama lain, itu dinamakan pergerakan konvergen. Sehingga ada kemungkinan karena saling mendekat, pergerakannya bisa saling bertubrukan. Itulah yang dinamakan pergerakan konvergen. Hasil pergerakan dari konvergen itu apa? Hasil dari pergerakan konvergen, karena ada tubrukan 2 lempeng, itu bisa membentuk yang namanya zona subduksi, zona obduksi, dan zona kolisi. Zona subduksi itu apa? Zona subduksi merupakan zona tadi terjadi ketika ada tubrukan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Ketika ini adalah lempeng benua dan ini lempeng samudra. Ini samudra ya. Ini lempeng samudra. Ini lempeng benua. Ketika ada lempeng benua dan lempeng samudra bergerak saling mendekat atau bergerak saling konvergen, maka yang terjadi adalah tubrukan. Tubrukannya bagaimana? Karena lempeng samudra itu lebih berat, maka dia akan menunjam ke bawah. Karena dia berat akan menunjam ke bawah dari lempeng benua karena dia lebih berat. Menunjam ke dalam tubuh lempeng benua. Nah, tunjaman inilah yang dinamakan zona subduksi. Nah, zona subduksi ini berarti merupakan zona penunjaman lempeng samudra ke dalam lempeng benua. Ini terjadi di mana? Terjadi di tabrakan antara lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Terjadi di mana? Di daerah kita di Indonesia. Yaitu memanjang dari sisi barat dari Sumatera turun ke bawah, kemudian memanjang di sisi selatan. Di sisi selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok arah ke atas ke Sulawesi dan nanti sampai ke Filipina. Dan inilah penyebab kenapa banyak terbentuk gunung api di Indonesia. Kenapa? Karena ketika lempeng samudra itu menunjam lempeng benua, dia menunjam terus sampai ke lapisan mantel. Karena dia menunjam sampai lapisan mantel sehingga membentuk celah yang terbentuk di lapisan kerak benua. Bentuk celah lapisan di kerak benua sehingga menyebabkan magma yang ada di lapisan mantel dia bisa bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas membentuk apa? Membentuk jalur gunung api. Sehingga jalur gunung api pasti akan sejajar letaknya dengan jalur
subduksi atau jalur penunjaman kerak samudra. Nah, berarti ketika ada zona subduksi mesti ada jalur gunung api. Makanya kenapa di Indonesia itu ada jalur gunung api di Sumatera memanjang ke selatan, kemudian di Jawa itu di tengah itu ada. Nah, itu di sisi selatannya pasti ada zona subduksi. Dan di zona subduksi lah ini merupakan zona yang rawan gempa. Kenapa? Karena ya ada penunjaman ini, saling bergeraknya mendekat, saling menunjam, pasti akan menjadi rawan gempa. Makanya kenapa di Indonesia itu rawan gempa, rawan tsunami, ya akibat ada zona subduksi ini di selatan, terutama di dan kenapa hampir semua wilayah Indonesia itu rawan gempa ya karena hampir semua wilayah terlewati oleh zona subduksi kecuali di Kalimantan, karena Kalimantan tertutupi oleh Pulau Jawa, tidak ada zona subduksinya, sehingga kemungkinan terjadi gempa di Kalimantan itu sangatlah kecil. Tetapi di Sumatera, di Jawa, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua itu semua adalah daerah yang rawan gempa karena semua terlewati oleh zona subduksi. Nah, kemudian ada zona abduksi. Zona abduksi itu apa? Zona abduksi itu merupakan zona-zona yang terbentuk akibat adanya ketubrukan antara lempeng yang sama. Berbeda dengan zona subduksi. Kalau subduksi itu kan dua lempeng yang berbeda. Kalau abduksi itu dua lempeng sama. Misalkan lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra. Hasilnya apa? Ketika lempeng benua bertemu dengan lempeng benua, kan beratnya sama nih. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah membentuk tinggian seperti ini. Membentuk tinggian yang dia memanjang. Karena sama, dia tidak saling menunjam tapi saling bertabrakan membentuk bentukan tinggian yang memanjang ke samping. Itu bisa terjadi antara benua dengan benua, samudra atau samudra. Itu terbentuk yang namanya zona abduksi. Bedanya dengan subduksi. Kemudian ada zona kolisi. Ya, zona kolisi itu apa? Zona kolisi itu merupakan zona tabrakan lempeng. Sebenarnya zona kolisi ini merupakan perkembangan dari zona subduksi. Zona subduksi tadi kan merupakan zona penunjaman dari lantai samudra dengan lantai benua. Nah, di kolisi ini juga terjadi zona subduksi. Jadi ketika terjadi zona subduksi atau ketika kerak samudra itu menabrak kerak benua kemudian menunjam ke bawah, dia bergerak terus menunjam ke bawah sampai pada akhirnya di lapisan kerak samudra ini dia akan habis dan juga akan tergantikan oleh kontinental keras. Karena kontinental keras atau kerak samudranya itu sudah habis tenggelam ke bawah, maka yang tersisa hanya kerak benua yang ada di belakangnya. Sehingga seolah-olah kerak benua menghantam kerak benua. Nah, ini adalah zona kolisi. Jadi ketika kok ada kerak benua menghantam ke bawah kerak benua yang lain, ini merupakan zona kolisi. Tetapi sebenarnya kenapa bisa terjadi? Terjadi karena depannya, bagian depan dari kerak benua yang menunjam ini, dia merupakan kerak samudra, sehingga dia bisa menunjam ke bawah. Tetapi karena ini terbawa sampai ke bawah, ya seolah-olah kerak benua ini menunjam kerak benua yang ada di sisi sini, sehingga ini sehingga seolah-olah kerak benua menunjam kerak benua, padahal tidak. Inilah zona kolisi. Nah, ini contoh dari bentukan dari zona zona abduksi ya. Jadi bentukan di Himalaya itu terangkat karena ada tumbuhan kerak benua dan kerak benua, karena itu merupakan zona transisi dari kerak bumi. Nah, jadi antara lempeng India dengan lempeng Eurasia dia bergerak saling mendekat atau saling konvergen, sehingga membentuk apa? Membentuk tinggian di kerak benua, yaitu yang dinamakan pegunungan Himalaya. Kemudian ada selain kebalikan dari zona konvergen, ada yaitu zona divergen. Zona divergen ini merupakan pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh, kebalikannya dari konvergen. Jadi ketika ada dua lempeng benua atau samudra atau lempeng bumi yang dia bergeraknya saling menjauh satu sama lain atau terpecah, itu dinamakan sebagai zona divergen. Nah, kemudian
Selain divergen ada yang namanya pergerakan transform. Transform itu apa? Pergerakannya saling bergeser satu sama lain, mungkin satu ke atas, satu ke bawah. Jadi dia hanya selip atau bergeser satu sama lain yang saling berlawanan arah, itu adalah pergerakan transform. Jadi ada konvergen, divergen, dan juga transform pergerakan dari lempeng. Konvergen itu saling mendekat, divergen pergerakan lempeng saling menjauh, transform itu pergerakan lempeng saling bergeser satu sama lain yang berlawanan arah. Nah, pergerakan transform itu hasilnya apa? Pergerakan transform itu ada pergerakan yang sifatnya sinistral dan juga pergerakan dekstral. Kalau pergerakan yang sinistral itu pergerakan ke kiri di sisi yang berlawanan dengan arah pengamat. Jadi misalkan yang bergerak itu di yang sisi kiri dari pengamat, misalkan contohnya di lempeng ini ya. Lempeng ini amatan kita yang sisi kiri adalah yang bagian ini, misalkan kita bagi menjadi lempeng yang sisi A dan B, yang ini A dan ini yang B ya. Ketika yang bergeser itu yang A, berarti dia gerakannya adalah sinistral. Ketika yang bergeser itu B, itu berarti pergerakannya adalah dekstral, karena yang transform itu ada dekstral dan juga sinistral. Kalau sinistral itu yang bergeser itu lempeng yang sisi kiri, kalau yang dekstral itu yang bergerak yang sisi kanan. Nah, terus bagaimana menentukan sisi kiri dan kanan? Cara melihatnya bagaimana? Ya dengan berdasarkan arah utara. Jadi teman-teman ketika melihat apakah dia gerakan lempengnya itu sinistral atau dekstral, berarti teman-teman harus melihat dulu arah utaranya. Teman-teman menghadap ke utara baru menentukan kiri dan kanan. Patokannya seperti itu. Oh, ketika sudah menghadap ke utara, misalkan ini arah utaranya itu ke atas ya. Misalkan arah utaranya ini ke atas, berarti yang sisi kiri adalah yang gambar yang A, yang sisi kanan adalah gambar yang B. Sehingga ketika yang A itu bergerak, sementara B tetap, berarti gerakannya disebut gerakan transform sinistral. Tetapi kalau yang bergerak B adalah gerakan transform yang dekstral. Nah, dan kenapa teori tektonik lempeng ini diterima? Karena sampai sekarang ini teori tektonik lempeng ini bisa menjelaskan berbagai peristiwa geologis, baik itu yang sifatnya kebencanaan maupun tidak. Kenapa bisa terbentuk gempa bumi? Ya karena ada tabrakan lempeng, terbukti. Kenapa bisa terbentuk tsunami? Karena ada zona subduksi yang bergerak sehingga menyebabkan air tersedot ke zona subduksi, kemudian terkembalikan lagi terbentuk tsunami. Kenapa bisa terjadi gunung berapi meletus? Karena tadi ada zona subduksi, ada celah yang menyebabkan magma itu bisa keluar sampai atas permukaan. Kenapa bisa terbentuk gunung? Kenapa bisa terbentuk benua? Kenapa bisa terbentuk samudra? Semua bisa terjawab melalui teori tektonik lempeng. Makanya kenapa teori tektonik lempeng sampai sekarang itu digunakan oleh para ahli geolog untuk menemukan teori-teori sebelumnya atau teori mengembangkan teori yang ada, kemudian membuktikan bentukan-bentukan yang ada di atas permukaan bumi, itu karena teori tektonik lempeng dianggap sebagai teori yang memiliki tingkat kebenaran yang paling tinggi sampai saat ini, karena belum ditemukan teori lain yang bisa mendebat teori tektonik lempeng ini. Nah, ini adalah contoh pergerakannya tadi ya. Jadi pergerakannya ada divergen, yaitu yang pergerakan saling menjauh, konvergen yaitu saling mendekat, transform yaitu saling bergeser. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu kelima ini di mata kuliah geologi umum tentang teori tektonik lempeng, beberapa teori-teori yang mendasari terbentuknya permukaan bumi kita, mulai dari teori tektonik lempeng, teori sea floor spreading, kemudian teori continental drift. Tiga teori inilah yang nanti menjadi cikal bakal kenapa bumi kita itu bentuknya bisa bermacam-macam, ada yang lembah, ada yang pegunungan, ada yang perbukitan, itu gara-gara tiga teori ini. Tetapi yang sampai sekarang itu dipegang kebenarannya dan digunakan oleh Pak Lahari untuk mengembangkan teori-teori lain dan juga mengembangkan bukti-bukti bentukan yang ada sekarang, itu adalah teori yang terakhir, yaitu teori tektonik lempeng. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan itu mungkin masih banyak yang perlu teman-teman pahami lagi, sehingga teman-teman mungkin bisa mencari atau mengeksplor sendiri, membaca-baca di buku referensi ataupun mungkin di internet atau mungkin dari sumber-sumber lain yang bisa nanti memperkuat keilmuan tentang teori pembentukan permukaan bumi ini. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bentukan-bentukan di atas permukaan bumi. Setelah kita belajar
teori pembentukannya, proses-proses terjadinya, kemudian kita belajar hasil-hasil bentukannya seperti apa sih yang ada di atas permukaan bumi. Yang kita pelajari di minggu ke-6 selanjutnya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.